Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Kita berdoa bareng-bareng yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tetap jaga kesehatan di rumah ya nak ya. Hari ini kita akan membahas materi Aku siap menjadi anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku anak soleh. Yes. Nah, apa sih yang kita pelajari nak? Untuk menjadi anak soleh, kita mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasul itu diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita teladani akhlak terpuji Nabi. Salah satunya jujur, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan keluarga. Jadi di submateri kali ini kita akan membahas sikap jujur, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga, serta indahnya saling menghargai. Jujur kacang hijau. Itu bubur pak ya. Apa artinya jujur, ada yang tahu nak? Jujur kesesuaian antara tindakan dan juga ucapan. Jadi berkata benar atau bersikap yang benar itu jujur. Ya hari ini jujur itu mahal harganya ya Naya. Banyak orang pintar, banyak tapi sedikit orang yang jujur. Ini menurut para ahli yang menjadi problem di negeri kita ini. Jadi ketika orang jujur itu dia mempunyai karakter, berpegang teguh pada kebenaran, tidak suka berbohong karena kebohongan merupakan sifat tercela. Inna sidqo yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kita kepada surga. Jujur merupakan bukti keimanan. Iya, sifat Rasul itu jujur ya, atau sidik ya. Sifat sidik, fatonah, amanah, tablik. Sidik artinya jujur, fatonah artinya cerdas, amanah dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan. Jadi salah satu sifat Rasul nih, jujur, harus kita teladani. Kenapa kita harus jujur? Jujur menghasilkan kemuliaan. Karena kalau orang udah sekali bohong, pasti kesananya bohong juga. Dari mana kamu? Dari kamar mandi. Padahal dari kantin misalnya, ketika ada sekolah, di kamar mandi ngapain? Pipis, padahal di kantin lagi makan. Jadi kalau bohong, sekali bohong, kesananya bohong-bohong juga. Kalau orang jujur itu mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kehormatan dari dirinya, dan juga Allah memberinya derajat yang tinggi di surganya. Yang kedua, jujur menciptakan perdamaian. Orang yang jujur selalu menghormati orang lain, bersikap sopan santun. Yang ketiga, kejujuran mempererat persaudaraan. Semakin banyak saudara, semakin mudah akan saling membantu karena saling jujur dengan problem yang dimilikinya. Selanjutnya kita bahas hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, kenapa kita harus menghormat dan patuh pada orang tua, Pak? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Maka itu saling menghormati dan saling menyayangi adalah kunci kita dapat hidup
nyaman, kunci kita dapat hidup bersama-sama. Apalagi orang tua kita, guru-guru kita, itu wajib hukumnya untuk kita hormati. Jangan sampai kita menyakiti hatinya, karena ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Ya, karena kita tidak bisa tahu Allah gimana sih kita lagi marah apa lagi senang. Lihat aja dari orang tuanya. Kalau orang tua senang ke kamu, berarti Allah juga senang ke kamu. Kalau orang tua marah, Allah juga marah ke kamu. Jadi itu makhluk yang betul-betul harus kita bahagiakan. Pertama orang tua, yang kedua guru-guru kita. Ya. Ayah dan ibu adalah orang yang paling berjasa bagi kita. Ibu mengandung kita kurang lebih selama 9 bulan dengan penuh kepayahan, lahir, merawat kita. Demikian ayah kita juga yang dari pagi sampai malam mungkin bekerja menafkahi kita. Meskipun lelah, semua itu adalah wujud kasih sayang ibu dan ayah kepada anaknya. Jadi harus pertama kita wajib kita hormati, kita patuhi, tidak boleh membangkang, berkata saja. Wala taqul lahum uffin, tidak boleh berkata itu ada dosanya. Apalagi kalau sampai marah-marah dengan kata-kata yang kasar, nauzubillahi min zalik, dosanya juga besar. Ya, makanya kita tidak boleh juga ngeledek nama orang tua orang lain, nggak boleh, itu dosanya besar. Karena berbuat baik kepada orang tua besar, meledek ke orang tua juga dosanya besar. Yang kedua yang harus kita hormati adalah guru kita, yang membimbing kita untuk kita memperoleh ilmu, bisa membaca, menghitung. Itu semua adalah jasa para guru yang mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Tentu harus kita hormati dengan sepenuh hati. Nah, selanjutnya adalah anggota keluarga ya Kalau yang punya adik, punya kakek, nenek, bahkan pembantu sekalipun, anggota keluarga itu kita membutuhkan mereka. Sebagai sesama anggota keluarga harus menjaga kerukunan dan kasih sayang. Ya, apalagi yang lebih tua ya kepada yang lebih tua kita hormati, kepada yang lebih muda kita sayangi. Kita harus sayang kepada adik dan kakak kita kalau punya ya Kalau sendirian kayak Pak Iki nih, anak sematawayang, jangan manja. Kita harus bisa qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri tanpa orang tua. Kita juga bisa hidup mandiri. Ya, maksudnya bisa nyuci sendiri, bisa ngepel sendiri, bersihin kamar sendiri, ya minimal yang sendiri-sendiri dulu ya belajar hidup mandiri. Nah, indahnya saling menghargai pendapat orang lain ketika kita bermusyawarah ya. Ini ciri khas Indonesia sekali ketika di sila keempat ya, ketika punya masalah kita menyelesaikannya dengan musyawarah. Menghargai pendapat orang lain. Kalau pendapatnya berbeda dengan kita, kita jangan sampai berantem. Berbeda pendapat bukan berarti berperang, tetapi harus mempunyai jiwa yang besar, lapang dada untuk saling menerima perbedaan pendapat. Kemudian cara menghargai pendapat orang lain gimana sih Pak? Kita harus mau mendengarkan. Ya, jangan ikut ngomong ketika orang lain berpendapat, dengerin dulu. Kemudian tidak kita salahkan pendapat orang lain. Ya, kamu itu salah, saya yang benar. Nggak boleh begitu. Sebagai orang yang mempunyai jiwa yang bermusyawarah, kita dengarkan dan juga kita hargai setiap pendapat orang lain. Itu kunci ya, harus mau listening, understanding. Kalau mau mendengar, kita mau paham berarti. Menyanggah pendapat dengan santun. Nah, ketika kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, kita mempunyai pendapat, kita sanggahnya dengan santun ya. Jangan sampai menyakiti orang lain. Maaf gitu, pakai kata maaf dulu depannya. Saya, pendapat kamu bagus, tapi menurut saya bla 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 bla. Nah, itu disanggahnya dengan sopan santun. Ya. Tapi tetap mendukung pendapat yang betul untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Kita pikirkan yang terbaik tentu saja. Itulah poin dari musyawarah.
dan kita laksanakan hasil keputusan bersama. Jangan sampai udah kita rapatin semuanya sepakat, taunya yang lain. Sekian dari Pagi. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar atau di WA Pagi juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.